semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang olahraga untuk bebas dari penyakit hipertensi, protokol keempat ya. Nah, olahraganya itu ada 4 ya. Yang pertama itu jogging, kedua bersepeda ya, tapi jangan sepeda yang di jalan raya ya, sepeda statis ya. Kenapa? Karena kalau sepeda yang jalan raya itu namanya udah namanya antri masuk IGD. Kenapa? Ya, karena kalau orang bersepeda di jalan itu resiko kecelakaan lalu lintas ya. Nah, kemudian yang ketiga itu berenang, kemudian yang terakhir angkat beban ya. Jadi, dan yang paling penting kalau udah umur 30 tahun ke atas itu sangat dihindari olahraga yang kejar bola ya. Kenapa? Ya, karena kita lihat yang 4 olahraga yang tadi saya bilang itu semuanya denyut jantungnya stabil ya, tidak naik turun. Tapi kalau olahraga yang kejar bola, contohnya seperti sepak bola, basket, volley, bulu tangkis, nah itu kalau kita lagi sprint itu tekanan darah jantungnya akan meningkat drastis sampai maksimal sampai nggak bisa nafas, kemudian nanti dia istirahat terus naik lagi. Nah, jadi itu denyut jantungnya tidak stabil ya. Jadi kita hindari, apalagi untuk umur yang sudah 30 tahun ke atas, karena itu bisa menyebabkan serangan jantung. Kita lihat aja contohnya, banyak atlet-atlet ya, sepak bola yang kejar bola kan, artis yang lagi main bola, atlet bulu tangkis kan, itu meninggal mendadak ya. Sudah banyak contohnya karena jantungnya tidak stabil ya. Jadi kita mau olahraga tapi yang sehat, yang long lasting ya. Jadi olahraga yang 4 tadi, yang denyut jantungnya stabil, tidak naik turun secara ekstrim ya. Nah, yang kejar bola itu kalau masih umur di bawah 30 ya masih boleh lah, tapi itu pun kalau bisa jangan. Tapi kalau mau nggak apa-apa. Tapi kalau untuk umur yang sudah 30 tahun ke atas itu resiko sangat tinggi ya. Sudah banyak contoh yang meninggal ya. Apalagi kita lihat zaman sekarang banyak kantor-kantor 17-an itu kan, HRD-nya bikin lomba futsal. Nah itu ya. Jadi nanti bapak ibu kalau ada yang suaminya ya, ibu-ibu yang ada yang suaminya kantornya ada futsal, bilang sama HRD-nya jangan ya. Apalagi kok umurnya bapaknya sudah di atas 30, resiko ya. Nah itu, jadi harus dihindari ya. Terus kemudian kita masuk ke ini, denyut jantung yang kita sebut sudah olahraga itu berapa sih sebenarnya, minimal dan maksimalnya yang harus kita hindari supaya tidak terjadi serangan jantung itu berapa sih ya. Jadi ada hitungannya ya, ada ilmiahnya. Itu rumusnya adalah denyut jantung maksimal itu adalah 220 dikurangi umur kita. Contohnya kalau kita umurnya 40 ya, 220 dikurang 40 berarti kan 180 ya. Nah, itu 180 denyut jantung maksimal kita itu dikali 65% atau 0,65, jadi dapat 120-an. Jadi kalau kita olahraga kemudian kita cek denyut jantung kita, bisa di sini di 2 jari di samping jakun atau di sini
di tulang, antara pergelangan di ujung tulang ini, dan kita taruh 3 jari. Nah itu kita bisa cek selama 15 detik saja. Kalau jantung kita teratur itu kemudian dikali 4, contohnya kalau kita cek dapat 22 dikali 4 berarti 88. Nah itu kalau kita cek, kita dapat tadi kan disebut olahraga jatuhnya 120 misalnya. Tapi kalau kita cek, kita udah jogging atau naik sepeda statis, pas kita cek cuma 110, berarti kita cepetin lagi supaya nadinya di denyut jantung minimal kita, ya. Atau kalau lebih gampang memakai smartwatch itu, ya. Jadi ada ilmiahnya. Terus kalau misalnya kita olahraga sprint terlalu cepat, nah itu maksimalnya itu adalah yang tadi kan 180 dikali 0,85%. Jadi misalnya dapatlah 160, berarti maksimal kita jogging, berenang ataupun sepeda statis atau angkat beban itu, kalau kita lihat nadi kita sudah 169, nah itu kita harus kurangi, ya. Jangan sampai di atas 85%, karena itu akan menyebabkan risiko serangan jantung, ya. Jadi batas minimalnya itu 65%, yang maksimalnya 85%. Itu hitungannya, ya. Jadi kalau kita olahraga nadinya di bawah 65%, kenapa disebut tidak olahraga? Itu karena yang dipakai cuma gula energinya. Sementara kita olahraga itu butuh bakar lemak. Tujuan kita adalah bakar lemak, ya. Nah, pembakaran lemak itu akan terjadi apabila kita masuk ke zona 2, yaitu zona di mana denyut nadi kita itu di antara tadi 65 sampai 85% tadi. Tetapi kalau di atas 65% itu masuk ke zona kardio namanya, otot jantung yang terpakai. Nah, kalau di zona kardio atau ekstrim itu, karena otot jantung terpakai itu tidak boleh terlalu lama, ya, olahraganya, karena bisa tadi ya serangan jantung, atau risikonya banyak atlet yang sudah kolaps. Jadi biasanya kalau saya itu namanya high intensity interval training, itu biasanya kita lakukan paling cuma 5 menit saja, ya. Jadi sprint sampai nadinya di atas 85%, selama kita tahan 20-30 detik saja, kemudian kita turunkan lagi, istirahat bentar sampai zona 2, istirahat 20-30 detik, kemudian naik lagi, itu 4 set saja. Jangan sampai 5 sampai set, 6 set, itu terlalu berkepanjangan, bisa berbahaya, ya. Kemudian yang tadi yang kita sebut olahraga kan minimal 65%, ya. Nah, itu kalau untuk orang yang malas olahraga itu sebenarnya cukup 15 menit saja sehari, tidak perlu lama-lama, ya. Jadi kalau orang yang malas ke gym atau malas olahraga, itu di kamar saja itu bisa olahraga beban, memakai berat badan sendiri, ya. Jadi tidak ada alasan sibuk, ya, pulang kerja sudah malam, tidak ada alasan, ya, karena cukup 15 menit saja olahraga sehari sebenarnya sudah cukup. Contohnya dengan push up, ya, kemudian dengan sit up, dengan squat, plank. Nah itu kita lakuin 4 itu aja, masing-masing 4 set di kamar, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Jadi tidak ada alasan tidak bisa olahraga untuk supaya bisa sehat, karena kita tahu olahraga itu keluar di pembuluh darah kita yang namanya nitric oxide, ya, yang mendapatkan Nobel dari Jepang itu profesor, di mana nitric oxide ini fungsinya membuat pembuluh darah menjadi elastis dan menjadi lebih sehat, sehingga tidak terjadi penyakit-penyakit metabolik. Baik, itu tentang olahraga. Semoga bisa bermanfaat. All is well and pay it forward.